Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isagian Marwa dari kelas 10 MIPA 3 dengan nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang animalia. Supaya kalian lebih paham tentang materi ini, simak videonya baik-baik ya. Oke, pastinya hal pertama kita harus mengetahui pengertiannya nih. Nah, apa sih Porifera itu? Nah, Porifera adalah salah satu film yang termasuk ke dalam klasifikasi hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Porifera berasal dari bahasa Latin porus yang artinya lubang kecil atau berperi-peri, sedangkan vere yang berarti mempunyai atau mengandung. Porifera juga bisa disebut hewan berpori atau spons. Kenapa sih kok porifera disebut hewan berpori atau spons? Nah, hal ini karena sebagian besar spesiesnya memiliki kerangka yang terbuat dari serabut spongin. Nah, supaya kalian semakin paham, kita langsung ke ciri-ciri porifera. Nah, yang pertama, organisme multiseluler primitif. Habitatnya di perairan, umumnya lautan dan sebagian di perairan tawar. Memiliki bentuk tubuh seperti tabung atau pas bunga, termasuk hewan diploblastik, dan jenis kelamin Porifera tidak terpisah antara jantan dan betina. Klasifikasi Porifera. Yang pertama ada Calcarea. Anggota kelas ini merupakan para spons berkapur, di mana seluruh kerangkanya terdiri dari spikula kalsium karbonat, seperti jarum. Yang kedua ada Hecatinellida. Habitatnya di lautan dan bisa disebut juga dengan spons gelas atau kaca, terdiri dari silikat dan tidak mengandung spongin. Nah, yang terakhir ada Demospongiae. Nah, jenis spons yang sering ditemukan di laut adalah jenis ini nih. Bahkan mereka bisa hidup di air tawar juga loh. Mereka gak punya spikula triakson, tetapi spikula yang dimilikinya berbentuk monoakson dan tetrakson yang mengandung silikat. Tetapi beberapa jenisnya juga ada yang tidak mengandung spikula, melainkan hanya mengandung spongin saja. Nah, kali ini akan ngebahas tentang keluarga ubur-ubur. Cnidaria adalah kelompok hewan yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan makanan. Nah, kalau di secara umum itu yaitu hewan berongga yang mencerna makanan saja ya. Nah, Cnidaria itu diambil dari nama sel Cnidocytes yang mengandung sel-sel penyengat. Nah, sel penyengat itulah yang memiliki ciri khas dari anggota film ini. Selanjutnya, ciri-ciri Cnidaria. Yang pertama, terdiri atas kantong rongga gastrovakuler untuk mencerna makanan. Kedua, bentuk tubuh polip dan medusa. Yang ketiga, memiliki satu lubang sebagai mulut sekaligus anus. Setelah kita memahami pengertian dan ciri-ciri film Cnidaria, sekarang kita masuk ke klasifikasi Cnidaria. Nah, klasifikasi pertama dari film Cnidaria ini adalah hydrozoa. Hewannya akuatik, hidup di perairan, baik perairan tawar maupun laut. Umumnya mereka berbentuk polip. Yang kedua ada kelas Scyphozoa. Memiliki anggota dengan ciri tubuhnya yang menyerupai mangkuk. Mereka memiliki siklus hidup yang terdiri dari fase polip dan fase medusa. Nah, yang terakhir ada Anthozoa. Anggota yang terhubung dalam kelas ini memiliki bentuk yang menyerupai bunga. Mereka hanya mengalami fase polip karena fase medusanya telah tereduksi. Nah, sekarang akan ngebahas Ctenophora. Apa itu Ctenophora? Ctenophora itu ubur-ubur sisir, filum hewan tak bertulang belakang yang tidak di perairan laut di seluruh dunia. Anggota film ini sekilas menyerupai hewan ubur-ubur, walaupun memiliki perbedaan. Nah, ciri-ciri Ctenophora itu yang pertama memiliki dua lapis sel, eksternal dan internal. Yang kedua dapat dibedakan menjadi mesoderma dan endoderma. Kalian pernah gak dengar tentang cacing pipi atau cacing pita? Nah, ternyata cacing pita itu adalah salah satu kelas yang terdapat dalam film Platyhelminthes ini.
Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani platy yang berarti pipi dan helminthes yaitu cacing. Setelah kita tahu pengertiannya, selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri Platyhelminthes. Merupakan hewan triploblastik yang memiliki tubuh tersusun dari 3 lapisan nih, ekstoderm, mesoderm, dan endoderm. Tubuhnya simetri bilateral, belum memiliki sistem peredaran darah seperti respirasi anus, merupakan hewan aselomata, hidup bebas atau parasit. Reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Respirasi melalui permukaan tubuh, merupakan hewan hermafrodit. Nah, kelas pertama dari filum Platyhelminthes yaitu Turbellaria atau cacing berambut getar. Cacing ini bersifat karnivora dan bisa ditemukan di kolam sungai atau daun-daun batu yang terkena genangan air. Nah, mereka disebut juga dengan cacing berambut getar karena memiliki silia pada permukaan tubuhnya. Selanjutnya ada kelas Trematoda atau cacing isap. Memiliki ukuran sekitar 1-6 cm dengan bentuk silinder seperti daun. Mereka akan menggunakan alat isapnya untuk menghisap dan menempelkan diri ke permukaan inangnya. Nah, si cacing ini tuh biasanya hidup di usus, hati, paru-paru, dan pembuluh darah hewan vertebrata, termasuk manusia juga. Kelas terakhir dari filum Platyhelminthes yaitu Cestoda atau cacing pita. Nah, si cacing ini tuh cacing parasit yang memerlukan 2 inang berbeda dalam siklus hidupnya. Tubuh strobila bersegmen menyatu dengan kepala dan memiliki kutikula. Selanjutnya ada nematoda. Nematoda itu cacing gilik atau cacing gelang. Anggota kelas ini memiliki kutikula, tubuh yang transparan, dan memiliki mulut. Cacing ini seperti benang dengan warna putih. Ciri-cirinya hewan simetri bilateral, hidup bebas, dan ada yang parasit. Tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak bersilia. Nah, selanjutnya kita ke klasifikasi nematoda. Yang pertama ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Yang kedua ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Yang ketiga ada Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Yang keempat ada Wuchereria bancrofti atau cacing filaria. Dan yang terakhir ada Trichinella spilaris atau cacing otot. Selanjutnya ada Annelida. Annelida adalah cacing dengan bentuk menyerupai cincin yang diuntai karena tubuhnya tersusun atas segmen-segmen. Ciri-ciri Annelida. Yang pertama merupakan hewan selomata, habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah lembab. Hidup secara bebas dan ada yang parasit juga. Klasifikasi Annelida ada 3. Yang pertama Polychaeta, yang kedua Oligochaeta, dan yang terakhir Hirudinea. Moluska itu apa sih guys? Ternyata moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Itulah mengapa semua anggotanya adalah hewan yang tekstur tubuhnya yang lunak dan lembek, tentunya tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri moluska: memiliki tubuh lunak, tidak beruas atau berbuku-buku, bagian tubuhnya terdiri dari mantle, ukuran dan bentuk bervariasi, eukariotik multiseluler, bersifat heterotrof, yaitu tidak membuat makanan sendiri, hidup di air, dan ada juga yang di darat. Klasifikasi moluska yang pertama ada gastropoda atau siput, memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat, berlendir dan jarang berpindah tempat. Contohnya ada Tarebia granivera, siput air tawar. Kelas yang kedua ada Palecypoda atau kerang-kerangan, memiliki tubuh yang dimana berbentuk simetris bilateral, terdapat exoskeleton yang dimana terbentuk atas 2 macam valvi, memiliki sebuah kepala rudimenter. Kelas terakhir ada Cephalopoda atau cumi-cumian, merupakan anggota moluska yang mempunyai bagian kepala yang jelas dan mata yang besar. Memiliki kaki otot yang dimodifikasi menjadi tangan dan tentakel di sekeliling mulut, dan corong yang merupakan saluran keluar dari rongga mantel. Contohnya ada Loligo vulgaris atau cumi-cumi. Arthropoda.
Arthropoda adalah filum dalam kingdom Animalia yang anggotanya terdiri dari hewan berbuku-buku atau berwas-ruas. Ciri-ciri arthropoda. Yang pertama, kaki yang berbuku-buku, tubuhnya bilateral, hewan exoskeleton, bereproduksi seksual maupun aseksual. Yang pertama, kelas Arachnidea, tubuh terdiri atas dua bagian, kepala dan dada bersatu yang memiliki 4 pasang kaki untuk berjalan. Memiliki beberapa pasang mata tunggal atau oceli. Contoh hewannya laba-laba. Yang kedua ada Crustacea, perut bersegmen-segmen dilindungi oleh kulit keras yang disebut karapas, mempunyai 5 pasang kaki. Contoh hewannya udang, lobster, dan kepiting. Kelas yang ketiga ada Myriapoda. Di setiap ruas badannya terdapat kaki yang berpasangan, itulah mengapa anggota kelas ini memiliki kaki yang banyak. Contoh hewannya kaki seribu, kelabang. Kelas yang terakhir ada Insecta. Tubuhnya dibedakan menjadi 3, ada kepala, dada, dan juga perut. Alat mulutnya digunakan untuk menggigit, mengunyah, mengisap, dan menjilat. Kakinya berubah sesuai dengan fungsinya. Contoh hewannya kupu-kupu, lebah, belalang. Nah, selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu kata echinos dan derma. Echinos artinya duri dan derma artinya kulit. Ciri-ciri Echinodermata. Yang pertama, organisme eukariotik multiseluler. Kulit tubuh tersusun atas zat kitin, permukaan tubuhnya terdapat tonjolan yang menyerupai duri. Klasifikasi Echinodermata. Yang pertama ada Asteroidea, memiliki bentuk seperti bintang, bergerak bebas dengan kaki tabung, serta memiliki lengan yang berfungsi untuk melindungi central disc. Kelas yang kedua ada Ophiuroidea, memiliki mulut di bagian oral tetapi tidak memiliki anus. Sisa pencernaan makanan dimuntahkan atau dikeluarkan melalui mulut. Kelas yang ketiga ada Echinoidea, memiliki bentuk tubuh yang bulat, tidak memiliki lengan, bergerak dengan kaki, tabung, dan duri-duri. Yang keempat, kelas keempat itu ada Crinoidea. Larva berenang bebas, tubuh dewasa berbentuk bulat, mulut terletak di bagian oral. Dan selanjutnya ada Holothuriidea, memiliki tubuh berbentuk bulat panjang, mempunyai osikula yang halus, di sekitar mulut terdapat tentakel yang dapat digerakkan. Selanjutnya ada Chordata, berasal dari bahasa Yunani yaitu chorde yang berarti dawai atau senar atau tali. Sesuai dengan namanya memiliki notochord memanjang sebagai kerangka sumbu tubuh, multiseluler, heterotrop, dan eukariotik. Ciri-ciri Chordata. Yang pertama, bentuk tubuhnya seperti ikan pipi, memanjang tanpa sirip, dan transparan. Mempunyai alat peraba di area mulut yang disebut cirrus. Pada ujung kepala terdapat bintik mata dan alat pembau. Klasifikasi Chordata. Ada Cephorochordata, Urochordata, dan Vertebrata. Sekian dari saya menjelaskan tentang materi Animalia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.